Halo pemirsa, salam bangga buatan Indonesia. Senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda untuk menyajikan informasi terkait keragaman dan keindahan karya dan wastra buatan anak bangsa. Ya, diantaranya batik bakau yang memukau dari Dumai, seniman lukis yang tetap melukis asa di tengah pandemi, serta mantan mandor yang kini sukses berbisnis digital marketing. Bersama saya, Silka Suarizona. Dan saya, Andi Ihwan. Inilah Bangga Buatan Indonesia. Mengawali episode kali ini, kami akan mengajak pemirsa untuk jalan-jalan ke Dumai, Provinsi Riau. Tapi karena masih pandemi, jadi jalan-jalannya virtual dulu aja ya. Asik, pasti banyak sekali yang menarik di sana. Dan kalau nggak salah, Andi, di Dumai itu kan terkenal dengan hutan bakaunya yang indah, kan? Betul sekali, Silka. Keindahan hutan bakau ini yang menginspirasi seorang pelaku UMKM dan juga pegiat lingkungan untuk mengembangkan batik bermotif bakau. Nah, ini juga bertujuan agar masyarakat dapat ikut melestarikan dan menjaga keberadaan hutan bakau dari kerusakan dan juga kepunahan. Wah, keren. Kalau gitu langsung aja yuk kita berangkat. Yuk! Batik telah lama menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan diakui dunia karena keindahan serta nilai seni yang tinggi. Hampir setiap daerah di tanah air memiliki motif batik tersendiri dengan ciri khas daerah masing-masing, termasuk Provinsi Riau yang dikenal dengan Batik Riau. Selain Batik Riau, kini juga ada batik motif bakau yang dikembangkan oleh Darwis, seorang pelaku usaha yang juga sekaligus pegiat lingkungan dan penggagas pelestarian hutan bakau di Kota Dumai. Ide membuat batik motif bakau ini timbul karena Darwis ingin Dumai tidak hanya dikenal dengan keindahan hutan bakaunya, tapi juga ada kerajinan tangan yang selaras dengan keberadaan hutan bakau dan bisa dijadikan buah tangan sebagai kenangan untuk dibawa pulang oleh wisatawan yang berkunjung ke kawasan hutan bakau Dumai. Didukung oleh istrinya yang memiliki keahlian membatik, Darwis telah berhasil memperkenalkan batik motif bakau kepada masyarakat luas dan menjadi kebanggaan Kota Dumai. Ide awalnya ketika konservasi Bandar Bakau di Kota Dumai ini, kami, khususnya saya, coba mengkampanyekan bahwa di Dumai itu sudah ada wujud konservasi hutan bakau. Untuk sebagai kenangan orang ke hutan bakau ini, maka saya lahirlah buat satu pola yang sifatnya kenangan, yaitu suatu kerajinan dalam bentuk batik yang mengangkat desain pohon bakau. Yang selama ini yang cuma diangkat bunga bakau, tetapi saya coba mengangkat seluruh anatomi bakau itu tadi dalam sebuah pola batik. Respon pemerintah sangat bagus, seperti mendapat kejutan bahwa selama ini Dumai untuk sebuah industri kerajinan batik itu rasanya mustahil. Dengan adanya wujudnya motif bakau ini, pemerintah sangat support dan dukung. Dan reaksi para pemuda, peminat pengguna batik, para tokoh-tokoh politisi juga tertarik dengan motif bakau ini tadi. Selain untuk menyuarakan pelestarian hutan bakau, dipilihnya motif bakau diangkat dari cerita rakyat Putri Tujuh nan melegenda di Kota Dumai yang mengisahkan berkat buah bakau, peperangan akhirnya terhenti. Kisah-kisah inilah yang juga ingin dilestarikan Darwis. Melalui batik motif bakau, ia ingin generasi muda Riau tidak melupakan sejarah masa lalu leluhur mereka dan semakin mencintai produk lokal.
Kendati saat ini pembuatan batik motif bakau masih dikerjakan secara sederhana berlokasi di tengah hutan bakau Dumai, namun ia berharap batik motif bakau dapat terus berkembang dan mampu memberi nilai ekonomis bagi banyak orang di sekitarnya. Wah, bagus ya pemirsa, batik bakau dari Dumai tadi. Nah, supaya koleksi batik pemirsa di rumah bisa terawat dengan baik, kami punya tips bagaimana cara merawat batik. Berikut informasinya. Dari Rio, kita menuju ke kota yang dikenal dengan banyak julukan. Kota pelajar, Ya. kota gudeg, dan kota budaya. Yogyakarta dong. Membahas kota yang satu ini tentu tidak akan ada habisnya, apalagi berbicara soal seni budaya dan juga ekonomi kreatif. Betul sekali. Tapi di tengah pandemi COVID-19 ini sebetulnya sangat berdampak sekali nih Andi bagi UMKM dan juga pegiat seni. Tapi salut untuk mereka, para pelaku usaha dan juga seniman, khususnya pelukis di Yogyakarta, ini justru semakin kreatif dan juga produktif. Mereka tetap optimis melukis asa di tengah pandemi. Seperti apa? Ini dia informasinya untuk Anda. Sebagai kota budaya, Yogyakarta yang syarat dengan aktivitas seni kini mengalami perubahan signifikan. Pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai kegiatan seni terhenti dan sangat berimbas pada para seniman dan pelaku UMKM yang selama ini mengandalkan penghasilan dari karya seni. Satu persatu gelaran seni dan kegiatan wisata dibatalkan. Akibatnya omset penjualan menurun drastis. Kita sebagai seniman tentu saja pandemi berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat kesenian, terutama teman-teman yang bekerja di wilayah kesenian, di mana hampir semuanya berhenti. Mungkin sekarang sudah memasuki 1,5 tahun dan hampir 1 tahun para pekerja seni tentu saja tidak ada pemasukannya. Di tengah hantaman pandemi, pelaku UMKM dan seniman, khususnya seniman lukis di Yogyakarta, tetap bertahan melukis asa. Berbekal semangat dan sinergi sesama pelukis serta bantuan pemerintah, mereka tetap berkreasi dan terus berkarya. Masa pandemi justru menghadirkan energi positif untuk semakin menggali potensi, lebih kreatif dan produktif dalam berkarya. Karena banyak waktu luang, jadi saya melukis banyak. Seminggu bisa 3. Saya bersama teman-teman melihat situasi ini justru semakin kreatif, kan gitu. Pandemi ini justru menambah kreativitas kita, peluang-peluang kita maksimalkan, gitu kan. Menangkap semua peluang-peluang lewat media atau medsos, baik
online maupun offline kita lakukan. Banyak pameran-pameran, kemudian banyak mencari dengan cara menjemput bola, menawarkan karya, atau dalam bentuk commission work atau pesanan, berdasarkan pesanan. Pandemi ini juga telah memicu kreativitas dan inovasi, bahkan dapat dijadikan peluang dan tantangan untuk bertahan dalam situasi sulit. Para seniman dituntut untuk dapat membuka peluang kegiatan secara digital, meningkatkan kolaborasi penggali potensi kreativitas lokal, serta mengenali potensi dan peluang baru untuk mengubah strategi komunikasi. Hal itu tentunya akan berjalan sempurna dengan adanya dukungan pemerintah melalui regulasi atau kebijakan yang berpihak. Di saat pandemi, di masa-masa sulit, kita sebagai seorang pekerja seni, seorang seniman dituntut untuk selalu tetap semangat, berinovasi, bekerja keras, tetap berkarya. Di samping itu juga membangun optimisme mental, spiritual, optimisme dan kepedulian kita terhadap sesama seniman lain, sesama pekerja seni lain. Ya, semangat, sehat selalu. Yang jelas seorang kreator ini tidak akan pernah berhenti. Artinya tidak harus dengan bahan yang mahal, tetapi ada ruang mengekspresikan. Jadi kita nanti imunnya naik. Imunnya naik karena kita happy dan berkarya. Dan jangan ambisi sukses, jangan ambisi populer, tapi ambisilah dalam proses. Ujian kehidupan tidak menghentikan kreativitas pelaku UMKM dan seniman lukis Yogyakarta. Terus melangkah bergerak dan merdeka, melukis asa untuk bertahan di tengah pandemi, agar para penjaga budaya ini tetap lestari.